Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hamidah. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit dari hasil pemaparan tema 2 yang berjudul Zakat dalam Perspektif Ekonomi dan Makosid Syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen siswa. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang berjudul Zakat dalam Perspektif Ekonomi dan Makosid Syariah. Dalam tema zakat kali ini akan membahas 3 pokok subbab tentang zakat, yaitu yang pertama, konsep zakat, yang kedua, zakat dalam perspektif ekonomi, dan yang ketiga yaitu zakat dalam perspektif makosid syariah. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Atau pengertian lain, zakat ialah pemindahan sebagian harta umat dari salah satu tangan ke tangan umat yang dipercayai oleh Allah untuk mengurus dan mengendalikannya. Mengurus harta pemberian yang diserahkan kepada orang-orang kaya ke tangan orang lain yang hidupnya susah payah, dan Allah telah menjadikan harta itu sebagai hak dan rezekinya, yaitu golongan fakir. Pada dasarnya, pengelolaan zakat dapat dilakukan sendiri oleh muzaki dengan cara memberikan dana zakat tersebut kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan sebagaimana mustahik yang berhak menerima dana zakat. Atau juga pihak muzaki menunjuk salah satu lembaga atau instansi yang terkait semisal amil zakat, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Sehingga distribusi dana zakat yang disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima zakat dan tepat sasaran dalam penyalurannya. Dan yang selanjutnya yaitu dalam sistem penyalurannya menggunakan skala prioritas dalam satu program penyaluran dana kepada mustahik yang sangat membutuhkan dana zakat tersebut. Keberadaan lembaga pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat atau BAS, dan lembaga amil zakat atau LAS sangat membantu muzaki dalam sistem penyaluran zakat tersebut. Pada masa kontemporer ini, model penyaluran zakat mengalami perkembangan, di antaranya zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Yang pertama, zakat konsumtif atau disebut juga sebagai zakat sesaat. Bantuan sesaat bukan berarti bantuan zakat hanya diberikan sekali kepada mustahik, melainkan bahwa penyaluran terhadap mustahik tidak disertai dengan adanya target pemberdayaan ekonomi yang hendak dicapai. Dan yang kedua yaitu zakat produktif. Zakat ini sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu yang terus-menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif atau disebut juga sebagai penyaluran zakat melalui pemberdayaan mustahik yang mempunyai tujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi mustahik. Selanjutnya, Fahrudin dalam bukunya Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia membagi hikmah zakat menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, faedah diniyah atau segi agama. Zakat dijadikan sarana bagi hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala yang besar, dan juga berlipat ganda, serta sebagai sarana penghapus dosa. Yang kedua yaitu faedah khuluqiyah atau segi akhlak. Zakat menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada, serta penyucian terhadap akhlak. Dan yang ketiga yaitu faedah ijtimaiyah atau segi sosial kemasyarakatan. Zakat dijadikan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin, mengurangi kecemburuan sosial, dan juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu zakat dalam perspektif ekonomi. Secara mikroekonomi Islam, zakat adalah bagian dari suatu aset produktivitas ekonomi. Karena zakat memiliki tujuan untuk mengatasi kesenjangan kemiskinan dan keadilan ekonomi pada masyarakat bawah. Selain itu, zakat juga dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, diantaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara,
yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan visi misi yang diembannya. Dalam mengatasi persoalan kesenjangan dan kemiskinan, zakat adalah suatu alternatif untuk mengatasinya, di mana zakat merupakan sumber pendapatan yang proses perolehan dan pendistribusiannya jelas dan terarah. Sehingga dengan adanya proses pendistribusian yang jelas akan mempermudah masyarakat yang lemah untuk mengatasi kemiskinannya. Selanjutnya, Muhammad Daud Ali berpendapat terdapat beberapa tujuan zakat, di antaranya ialah yang pertama, zakat mengangkat derajat fakir miskin, yang kedua, membantu memecahkan masalah para ghorimin, ibnu sabil, dan para mustahik lainnya, yang ketiga, membentangkan dan membina tali persaudaraan antar sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, yang keempat, menghilangkan sifat kikir dan tamak terhadap kepemilikan harta, dan yang kelima yaitu menghilangkan sifat dengki atau iri dari hati orang miskin. Selanjutnya, dalam perspektif ekonomi, zakat dijadikan salah satu alternatif sumber pendapatan. Zakat dapat dijadikan alternatif dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlaksana jika beberapa faktor dalam pendistribusian itu dapat berjalan secara optimal. Misalnya saja, kesadaran setiap masyarakat muslim, terutama yang berlebihan harta, untuk membayar zakat. Manajemen lembaga pengelolaan zakat yang bersifat intermediari haruslah dikelola dengan suatu sistem dan manajemen modern, yakni dengan profesionalitas dan tingkat pengetahuan yang memadai tentang zakat. Di samping itu, yang terpenting juga adalah kelembagaan zakat haruslah bersifat transparan dan amanah. Dan juga zakat dipandang sebagai suatu sumber pendapatan. Zakat tidak selamanya bersifat konsumtif, tetapi juga berkembang sebagai suatu aset produktif. Oleh karenanya, zakat harus bersifat jangka panjang, tidak selamanya bersifat jangka pendek. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu zakat dalam perspektif maqasid syariah. Menurut Asy-Syatibi, maqasid syariah yaitu aturan hukum yang disyariatkan oleh Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia, baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dengan kata lain, Islam sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual atau falah. Maqasid al-syariah dalam arti maqasid al-syari' mengandung 4 aspek, yaitu yang pertama, tujuan awal dari syariah ini kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, syariah sebagai suatu yang harus dipahami. Yang ketiga, syariah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan. Yang keempat, tujuan syariah adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Selanjutnya, Al-Ghazali mendefinisikan aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripastit, yakni kebutuhan atau zaruriyah, kesenangan atau kenyamanan atau hajiat, dan kemewahan atau tahsiniyah. Al-Ghazali juga menjelaskan secara lebih rinci bahwa tujuan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia yang terletak pada perlindungan keimanan atau ad-din, jiwa atau an-nafs, akal atau al-aql, keturunan atau an-nasl, dan juga kekayaan atau al-mal. Lanjut, dalam perspektif maqasid syariah, berdasarkan pada dua sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, itulah aspek-aspek hukum terutama dalam bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama. Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban, yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Di mana dengan pendekatan maqasid syariah ini, kajian yang dilakukan lebih dititik beratkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan maqasid syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Sekian presentasi yang telah saya paparkan.
Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.